kita bunyikan ya. Nah, contohnya ya. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara ×2 PDM strip 63 garing EKU ×2 garing Renas garing 08 garing 2021 atas nama terdakwa PT Daerah Hendana yang dalam hal ini diwakili oleh Yosef Kang, anak dari Mr. Kang, diajukan oleh tim penasehat hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 256 garing sus garing 2021 garing PM RGT atas nama terdakwa PT Daerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh Yosef Kang, anak dari Mr. Kang di Pengadilan Negeri Renang. Perihal eksepsi atau keberatan, mempermaklum dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Asep Mulia dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor yang dianggap dibacakan selanjutnya mewakili selaku penasihat hukum atas nama Yosef Kang, anak dari Mr. Kang, segala identitasnya mohon dianggap dibacakan. Terdahulu mohon dianggap dibacakan. 2 Romawi, tanggapan terhadap surat dakwaan. A. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, huruf B menyebutkan surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dalam artian semua unsur dari rumusan dalam pasal pidana didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebutkan dengan cermat, jelas, lengkap mengenai cara tindak pidana dilakukan secara utuh. Berikut ini kami kutip yang dimaksud dengan cermat, jelas, lengkap oleh pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 12 menyebutkan yang dimaksud dengan cermat mohon dianggap dibacakan, yang dimaksud dengan jelas mohon dianggap dibacakan. Pada uraian dakwaan sebelumnya, seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama, sedangkan unsur berbeda sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas obskur liber yang diancam dengan pembatalan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadinya adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Bahwa sesuai isi terdapat dalam surat dakwaan jelas telah terjadi ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa baik pada surat dakwaan pertama halaman ketiga dan atau dakwaan kedua halaman 18 terdapat kalimat sebagai berikut. Titik, koma 2 di atas. Pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2019 atau setidak-tidaknya masih antara waktu-waktu tertentu di dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2019. Dari kalimat seperti di atas yang ada dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara penuntut umum masih berpikir baik waktu, hari, tanggal, dan yang tidak jelas serta bulannya. Masih ada kemungkinan waktu lain di bulan September dalam tahun 2019 atau masih berpikir baik waktu, hari, tanggal yang tidak jelas serta bulannya. Masih ada kemungkinan tanggal lain di bulan September 2019. Cara berpikir saudara penuntut umum seperti tersebut di atas. Dari soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, sikap yang tidak pasti, maka unsur waktu tempat seperti cara berpikir saudara jaksa penuntut umum dalam hal surat dakwaan tersebut termasuk tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap. 2. Bahwa terdakwa PT Daerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh Yosef Kang, anak Mr. Kang, didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 98 ayat 1 Jo pasal 116 ayat 1 huruf A, Jo pasal 118, Jo pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada pokoknya menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya buku mutu udara ambien, buku mutu air laut atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya. Atau kedua, melanggar pasal 99 ayat 1 huruf A, junto pasal 118 junto pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang pada pokoknya menyatakan setiap orang yang karena kelalaian yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara, ambien, buku mutu air laut, atau kriteria buku kerusakan lingkungan hidup, pidana dengan pidana penjara dan seterusnya. Akan tetapi bila dicermati dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dibuat dan disusun tidak secara cermat, jelas dan lengkap dengan alasan sebagai berikut: A. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang kedua dibuat disusun hanya didasarkan copy paste uraian peristiwa hukum yang terdapat dalam dakwaan pertama. Padahal jika kita cermati pasal 98 dan pasal 99 secara seksama bisa disimpulkan kedua pasal tersebut memiliki unsur tindak pidana yang berbeda, yakni pasal 98 lebih mengedepankan unsur kesengajaan, yang artinya haruslah ada sesuatu perbuatan yang sengaja dan berakibat terjadinya sesuatu hal, yakni dilampauinya buku mutu udara, ambien, buku mutu air laut, atau kriteria buku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan di dalam pasal 99 lebih mengedepankan unsur kelalaian atau kesalahan atau kealpaan yang berakibat dilampauinya buku mutu udara, ambien, buku mutu air, buku mutu air laut, atau kriteria buku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tidak harusnya jaksa penuntut umum menyusun atau membuat dakwaan kedua berdasarkan hasil copy paste uraian peristiwa secara menyeluruh dari dakwaan pertama yang memiliki unsur berbeda, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tersebut menjadi obskurer dan harusnya dinyatakan batalnya surat dakwaan. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/K/1982 yang pada pokoknya menyatakan batal surat dakwaan tersebut karena obskurer atau kabur, dan bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat titik 2 B/108/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam memulai dakwaan subsidiar atau dakwaan kedua tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dari dakwaan primer atau dakwaan ke-1, karena tindak pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda dengan yang lain. B. Bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492/K/1981 tanggal 8 Januari 1983 junto putusan Pengadilan Banjarmasin titik 2 1881/P.S/PT/BJM terkait syarat material dalam surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan delik pengancaman perbuatan tersebut dengan hukuman yang menurut surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor titik 2 SE/004/1A/11 terkait salah satu syarat materi dalam surat dakwaan adalah uraian unsur secara lengkap, yakni uraian surat dakwaan harus mencakup maupun memuat semua unsur-unsur ditentukan dengan undang-undang secara lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan. Bahwa jika dicermati secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM yang selanjutnya dianggap dibacakan tidak ada memuat ataupun menggambarkan unsur-unsur tindak pidana baik pada dakwaan pertama maupun pada dakwaan kedua. Pada dakwaan pertama, pasal yang disangkakan pasal 98 ayat 1 yang salah satu unsurnya dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya hukum untuk udara dan seterusnya. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja mempunyai maksud atau niat atau tujuan terhadap akibat yang akan timbul apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan. Akibat yang timbul yaitu dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air dan seterusnya. Sedangkan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak dijelaskan secara lengkap unsur tersebut baik dari tindakan, perbuatan maupun niat dengan sengaja dari terdakwa yang menyebabkan terpenuhinya unsur yang dimaksud. Begitupun dengan pasal 99 ayat 1, pasal 116 ayat 1 huruf A, junto pasal 118, junto pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak dijelaskan maupun digambarkan secara lengkap perbuatan terdakwa yang mana sehingga menyebabkan terpenuhnya unsur-unsur kelalaian yang terdapat pada pasal 99 ayat 1 dimaksud. Dilanjutkan.
bahwa karena mengikat esensial dakwaan hendaknya memuat secara lengkap unsur atau elemen daripada tindak pidana yang didakwakan. Namun ini berbanding terbalik dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum karena unsur-unsur setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh. Maka hal ini menyebabkan dakwaan jaksa menjadi kabur sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dianggap oleh perbuatan terdakwa. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan jurisprudensi pada putusan-putusan Mahkamah Agung RI nomor 1289 K/P/1984 tanggal 26 Juni 1987 dan selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PIT/2 PDM strip 63-2-2-2-08-08-2001 tidak memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf B yang menyebutkan surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Oleh sebab itu, dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan atau surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini harus dibatalkan dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan prematur, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum atau surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dakwaan yang prematur dengan alasan sebagai berikut. A. Jaksa penuntut umum tidak menetapkan orang yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambeien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Bahwa jika melihat peristiwa hukum yang ada, maka ditemukan beberapa fakta yang ini sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa PT Gandara Hendana pada tanggal 24 September 2019 telah melaporkan kejadian atau peristiwa kebakaran lahan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia Polsek Iring berdasarkan surat nomor 32-01-EM-3-IF-2019. Namun terhadap surat laporan tersebut tidak ada tanggapan atau balasan dari Polsek Iring. Facebook B1. Untuk angka 2, angka 3 jangan dibacakan langsung ke poin B. Bahwa lokus atau tempat terjadinya peristiwa hukum tersebut merupakan lahan atau wilayah okupasi masyarakat yang sudah dikelola dan ditanami kebun sawit dari tahun 2005 seluas 1.857,703 hektar sebagaimana yang termuat dalam berita acara pengukuran dan pengembalian batas hak guna usaha PT Grand Daerah Hendana tertanggal 30 November 2005 fit bukti B2. Dan pada tahun 2011 diketahui lahan atau wilayah yang dikuasai oleh masyarakat seluas 2.722,782 hektar sebagaimana yang termuat dalam surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu nomor 389 / 4 Romawi / 2011 tertanggal 21 April 2011 perihal penelitian lapang data tekstual dan spasial fit bukti B3. Sehingga terdakwa selaku penerima HGU nomor 16 tahun 1997 berdasarkan SK nomor 92 HGU-BPN-97 tanggal 6 Agustus 1997 tidak dapat menguasai secara fisik maupun memanfaatkan lahan tersebut sebagaimana mestinya. Terlepas dari hal tersebut, sengketa pada masyarakat dengan terdakwa terkait lahan yang menjadi tempat terjadinya peristiwa hukum menjadi jelas dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 19 dari G/2020 dari PT UN PBB PBR tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa adanya alas hak yang dimiliki oleh masyarakat Desa Seko, Lubuk Tigo, Kecamatan Iring terhadap lahan HGU PT Gandara Hendana dan lahan tersebut telah dikuasai secara terus-menerus oleh masyarakat. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya juga mempertimbangkan dan mengakui surat keterangan ganti kerugian nomor 40/12/SKBR/2013 tanggal 8 Maret 2013 atas nama Haji Ibrahim Suryawan seluas lebih kurang 18.000 meter persegi. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, seharusnya pihak yang juga memiliki alas hak atau SKBR
fit bukti B4 dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 19/G/2020 PT UN PBR tertanggal 19 November 2020 pada halaman 54 sampai 55. Di atas lahan tempat terjadinya peristiwa hukum tersebut dijadikan pihak yang telah dengan sengaja menyebabkan kebakaran dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara APN, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dilanjutkan. Bahwa media umum seharusnya melakukan investigasi secara menyeluruh terkait siapa yang menguasai lahan terlepas perizinan yang dimiliki oleh terdakwa serta adanya proses penyelesaian sengketa hingga dilepaskan atau dihidupkannya lahan yang dikuasai oleh masyarakat sebelum melakukan pendakwaan terhadap terdakwa. Sebagaimana yang tidak dari surat yang pernah terdakwa kirimkan guna menyelesaikan sengketa permasalahan dengan masyarakat tersebut, yang ini sebagai berikut. Satu, telah dilakukannya sosialisasi dan musyawarah pada tahun 2012 dengan masyarakat di hadapan camat, kepala dinas perkebunan, BPN, Kominfo, pemerintah kabupaten Luwu, kepala desa, dan perangkat desa lainnya seperti RT RW sebagaimana dibuat dalam surat keterangan dan daerah pendanaan nomor 217 garing DH garing PKU garing 12 garing 2012 tanggal 11 Desember 2012 fit bukti B5 2345 jaga dibacakan. B. Tindakan terdakwa PT Ganderan dalam hal ini diwakili oleh Dem Sengkang, anak dari Interkam, tidak bisa didakwa dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup yang sebagaimana dakwaan kedua adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 ayat 2 KUHP bahwa terdakwa PT Ganderan yang dalam hal ini diwakili oleh Dem Sengkang, anak dari Interkam, telah didakwa oleh dasar umum dalam dakwaan kedua dengan pasal 9 ayat 1 Jo pasal 116 ayat 1A, Jo pasal 118, Jo pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengembangan hidup. Yang pada pokok yang menyatakan setiap orang yang telah melakukan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air laut atau kerja baku kerusakan hidup dan seterusnya. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada paragraf ketiga tentang persetujuan lingkungan. Di dalam pasal 22 disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup. Telah diubah salah satu termuat dalam pasal 82B ayat 3 yang dibacakan bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Jika undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya bahwa substansi pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut disebut dengan asas transitori, yaitu asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau adanya perubahan undang-undang. Artinya, dengan asas tersebut penerapan aturan hukum pidana dapat dilakukan atau diterapkan secara absolut dan kreatif dengan syarat bila hukum pidana hasil perubahan tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan. Dalam menentukan keadaan yang menguntungkan bagi terdakwa, menurut Sudarto dasarnya adalah penerapan pada kasus-kasus yang konkret dan didasarkan pada arti yang luas, bukan pada berat ringan yang sanksi pidana saja. Menguntungkan bagi terdakwa bukan saja terkait ancaman pidananya yang menguntungkan terdakwa, tetapi juga termasuk perubahan perumusan delik dari delik biasa menjadi delik aduan, atau juga dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi denda atau sanksi administrasi. Perubahan peraturan yang menguntungkan termasuk juga soal daluarsa penuntutan. Jika daluarsa penuntutan yang dipercepat, maka hal ini termasuk juga dalam kategori yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam menerapkan kadar keuntungan ini, maka tidak hanya berlaku di perusahaan tingkat pengadilan negeri. Misalnya, ketika terdakwa akan dituntut ternyata ada perubahan undang-undang yang menguntungkan bagi terdakwa, maka digunakanlah undang-undang yang menguntungkan tersebut saat penuntutan. Demikian juga saat akan diputuskan oleh hakim. Jadi perubahan pada undang-undang dan perubahan tersebut menguntungkan terdakwa, maka digunakan undang-undang perubahan tersebut. Hal yang sama berlaku di pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Apabila pada waktu putusan di tingkat banding atau kasasi dan terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan terdakwa, maka digunakan undang-undang yang menguntungkan terdakwa saat akan diputuskan. Untuk selanjutnya 3. Pemawi penutup. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri CQ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara APO agar menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa PT Ganderan Hendana yang dalam hal ini diwakili oleh Jeong Seokang, anak dari Mr. K.
2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara titik 2 PDM garing Inhu garing 08 garing 2021 atas nama terdakwa PT Gandaria Hendana yang di dalam hal ini diwakili oleh Yeong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, batal demi hukum dan atau dinyatakan dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara pidana atas nama terdakwa PT Gandaria Hendana yang dalam hal ini diwakili oleh Yeong Seo Kang, anak dari Mr. Kang, tidak dapat diperiksa lebih lanjut. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian keberatan atau eksepsi ini kami buat. Atas perhatian yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim diucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukumnya. Dan selanjutnya ada lampiran yang mulia, mohon dianggap dibacakan. Lampiran ini terdiri dari beberapa bukti yang sudah direses. Terima kasih. Di hari Rabu tanggal 15 September 2021. Ya, ada lagi sampaikan ada? Ada ya. Kami ada permohonan dari terdakwa ini untuk sidang berikutnya karena berbagai macam alasan untuk sidang online untuk terdakwa dan kuasa hukumnya tetap di sini dan ada juga yang mendampingi secara online. Kalau misalnya kamu tapi ketika PPKM, ketika PPKM atau PSBB yang tidak bisa masuk ke ruangan ini, virtual. Itu kan menjelaskan. Sekarang soal tujuan diri ya, tujuan yang jadi 문사 봐서 회의에 상황이었습니다. Karena kan ada perjalanan dinas mendadak itu akan membawa sebelumnya bisa dilihat itu. Minggu depan bisa hadir ya. Ya, ini kan kamu perwakilan perusahaan. Iya, yang bertanggung jawab adalah kamu sebagai apa direktur ya? Sebagai apa kamu sih? 다음 나오셨습니다. Iya, kamu mewakili perusahaan yang bertanggung jawab atas dakwaan dari yang tadi itu tentang buku tentang apa semua yang dilakukan oleh perusahaan kamu, ya? Datang ya? 다음 주에 나오셨습니다. Minggu depan. Minggu depan. 네. Jadi persidangannya minggu depan pada saat kalau iya kamu dibuat ini dalam juga pagi ya. Ya pada saat yang mengganggu persidangan lain. Seperti tadi sudah dibacakan, terus sekarang dilanjutkan untuk minggu depan tanggal 15 September 2021 dengan acara persidangan tanggapan penuntut umum terhadap keberatan terdakwa. Ya, sidang menyatakan cukup dan ditutup. Iya, tadi kita telah melakukan eksepsi keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum
karena apa yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum baik di situ pasal 98, pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di sini jelas-jelas harus ada dulu untuk pasal 98 itu siapa yang melakukan perbuatan itu. Sementara jaksa penuntut umum terhadap yang melakukan sampai sekarang belum ada yang bisa dibuktikan. Terus untuk pasal 99 ini di situ masalah kelalaian. Sementara lahan yang dianggap kebakaran tersebut itu lahan adalah yang sudah diinklap sekarang ini, sudah diserahkan kepada masyarakat dan pihak perusahaan telah memberikan kepada masyarakat terhadap lahan tersebut. Jadi kalau seandainya didakwa untuk pasal tersebut ini sangat prematur sekali karena kejadiannya sudah dilakukan sebagai upaya dan amanah Undang-Undang UU CK dan program dari pemerintah juga terhadap TORA kepada masyarakat ini pihak perusahaan telah memberikan kepada masyarakat untuk lahan tersebut.